warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya lah, sehingga kita kembali dipertemukan di video kali ini dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum masuk dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yuni Yersibanetan dengan nomor stamuk G811200006, Prodi Teknik Geofisika Fakultas FMIPA Universitas Tadulako, bersama dengan teman saya yang akan memperkenalkan diri pada saat pembahasan materi nanti. Baik, selamat menyaksikan. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila secara formal dikatakan sebagai dasar negara yang merupakan alas atau fundamental yang menjadi pijakan serta memberikan kekuasaan bagi suatu negara. Dan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum untuk mengatur negara Republik Indonesia termasuk seluruh unsur di dalamnya. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga dikatakan sebagai ideologi negara, di mana dalamnya juga memiliki makna tersendiri. Dan pengertian Pancasila sebagai ideologi negara secara etimologis, ideologi terbagi dua kata, yaitu ideas dan logos, di mana ideas itu berarti ide, gagasan, dan konsep, sedangkan logos itu berarti ilmu pemikiran. Jadi secara etimologi, ideologi berarti ilmu yang meliputi kaitan tentang asal-usul dan hakikat ide dan konsep gagasan. Selain secara asal katanya, pandangan mengenai arti ideologi sendiri juga dikemukakan oleh para ahli seperti Dr. Ranus Mardino yang mengungkapkan bahwa ideologi adalah a system of ideas, akan mensistematiskan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan strategis dengan tujuan menyesuaikan serta keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah suatu pemikiran yang berisi nilai-nilai tentang untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana fungsi dari ideologi sendiri adalah sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Menurut Profesor W. Howard Briggs, sehingga dapat dikatakan bahwa ideologi adalah identitas dari suatu bangsa. Identitas bangsa Indonesia sendiri itu tertuang ke dalam ideologi yang dianut bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila, di mana ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ideologi Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, kedudukan seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa ketika mendirikan negara, Pancasila sebagai cita-cita negara, dan Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di negara Indonesia. Nah, kedudukan inilah yang menjadikan Pancasila menjadi sesuatu yang penting bagi bangsa Indonesia. Kedudukan ini juga dapat diartikan bahwasanya Pancasila merupakan landasan bagi suatu bangsa dalam menjalankan segala aspek yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan dari gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan berbagai kehidupannya, baik secara individual maupun sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dan makna Pancasila sebagai ideologi negara itu ada dua. Yang pertama itu sebagai cita-cita negara. Dalam hal ini mempunyai arti bahwa nilai-nilai yang di dalam Pancasila itu dapat diimplementasikan sebagai tujuan dan cita-cita dari penyelenggaraan pemerintah. Nah, dalam arti luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara merupakan Pancasila sebagai visi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu sebagai nilai integritas bangsa dan negara. Nah, Pancasila di sini menjadi sarana untuk menyatukan segala perbedaan yang ada di negara Indonesia, baik perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, tanpa adanya sarana yang menyatukan hal tersebut, maka kesatuan dan persatuan tidak akan tercapai. Nah, demikian Pancasila memiliki peran yang sangat penting
sebagai wujud bersama untuk menyatukan dan menyetarakan kesenjangan yang ada. Nah, kemudian landasan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila dikatakan sebagai ideologi negara dikukuhkan dengan konstitusi tertulis, yaitu MPR nomor 17 tahun 1998. Ketetapan MPR menyatakan pencabutan ketetapan MPR tentang Pancasila yang sebelumnya, yaitu nomor 2 tahun 1978 yang berisi tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, di mana berisi pengalaman Pancasila dan sanksi hukum bagi yang tidak mengamalkan Pancasila. Dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 17 tahun 1998, maka TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang P4 tersebut dicabut dan Indonesia menetapkan Pancasila sesuai dengan yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara bagi kesatuan Republik Indonesia, negara Republik Indonesia. Nah, kemudian pandangan ahli mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara, yang pertama itu Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno mengatakan Pancasila adalah asas bersama yang membuat seluruh masyarakat Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Itu menurut Insinyur Soekarno. Dan yang kedua itu menurut Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 yang mengatakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila, yang walaupun Pancasila telah mengalami julukan sebagai filsafat mendalam, namun Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan perkembangannya Pancasila menjadi ideologi yang unik bagi Indonesia. Dan yang ketiga itu menurut Noto Negoro mengatakan Pancasila sebagai filsafat, di mana Pancasila adalah ideologi yang bersifat komprehensif yang mencakup segala aspek. Hal ini menggambarkan Pancasila bersifat masif dan dapat diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Indonesia merupakan sebuah negara, dan negara itu membutuhkan ideologi untuk menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Dan Indonesia itu memilih ideologi terbuka karena sesuai dengan kondisi negara dan keberagaman yang ada. Dan di mana ideologi terbuka itu merupakan ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman yang bersifat dinamis. Sedangkan ideologi tertutup itu merupakan ajaran, pandangan, atau filsafat yang menentukan tujuan, nilai politik dan sosial yang telah ditetapkan sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan kembali, namun harus dipatuhi dan diterima. Nah, jadi ideologi Pancasila berupa ideologi terbuka merupakan pilihan yang paling tepat bagi negara Indonesia dengan segala kemajemukan yang ada di negara Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Nah, tanpa adanya ideologi ini, maka tujuan dan arah pemerintahan tidak akan bisa tercapai. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasanata Nadios, nomor G701-20056. Pancasila dan Komunisme. Dalam periode 1945 sampai 1950, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat. Namun, ada berbagai faktor internal dan eksternal yang memberi nuansa tersendiri terhadap kedudukan Pancasila. Faktor eksternal mendorong bangsa Indonesia untuk memfokuskan diri terhadap agresi asing yang merasa masih memiliki Indonesia sebagai jajahannya. Terjadi pergumulan yang secara internal sudah merongrong Pancasila sebagai dasar negara untuk diarahkan ke ideologi tertentu, yaitu gerakan DI atau TII yang akan mengubah Republik Indonesia
menjadi negara Islam, dan pemberontakan PKI yang ingin merubah negara Republik Indonesia menjadi negara komunis. Dr. Yohanes Leimana mengatakan salah satu faktor lain yang selalu dipandang sebagai sumber krisis yang paling berbahaya adalah komunisme. Dalam situasi di mana kemiskinan memegang peranan dan dalam satu golongan saja menikmati kekayaan alam, komunisme dapat diterima dan mendapat tempat yang subur di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya harus ada usaha-usaha yang lebih keras untuk meningkatkan kemakmuran di daerah pedesaan. Cara lain untuk memberantas komunisme ialah mempelajari dengan seksama ajaran-ajaran komunisme itu. Mempelajari ajaran itu agar tidak mudah dijebak oleh rayuan-rayuan komunisme. Bagi orang Kristen, ajaran komunisme bisa menyesatkan karena bertentangan dengan ajaran Kristus dan filsafat Pancasila. Komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pilihan kreatif dan merupakan proses elektif inkorporatif. Artinya, pilihan negara yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa adalah khas dan nampaknya sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia. Itu, ideologi komunis juga tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Komunis bersifat totaliter karena tidak membuka pintu sedikitpun terhadap alam pikiran lain. Ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersifat dogmatis, suatu ideologi yang bersifat tertutup. Berbeda dengan Pancasila yang bersifat terbuka. Pancasila memberikan kemungkinan dan bahkan menuntut sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis yang mampu memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda-beda dalam zaman sekarang. Perkenalkan, nama saya Mercy Santi, Stambuk G70120-123, Prodi Farmasi. Di sini saya akan lanjut menjelaskan materi mengenai agama dan Pancasila. Agama dan Pancasila memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai nilai dan alat untuk mencapai kesejahteraan lahir batin masyarakat. Agama berperan sebagai perekat sosial dan pembina rohani, sedangkan Pancasila berperan sebagai panduan atau ideologi bernegara. Antara agama dan Pancasila telah terjadi saling dukung dan saling menguntungkan. Pancasila mengakui agama dan juga agama mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam beragama dan Pancasila. Pertama, Pancasila jangan ditarik menjadi agama, tetaplah pada perannya. Juga agama jangan ditarik menjadi ideologi terbatas sebab akan menimbulkan bias konsep. Kedua, Pancasila sebagai ideologi pada tingkat makro dapat disandingkan dengan ideologi lainnya seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan ideologi lainnya. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara tidak perlu diotak-atik lagi, sudah sangat ideal dan syarat makna untuk berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Fatmawati dari Prodi Teknik Geofisika. Ingin sedikit membahas tentang paham-paham keagamaan dalam Pancasila. Pemerintah tidak anti dengan paham keagamaan, tetapi harus sejalan dengan Pancasila. Kita bebas memilih paham-paham keagamaan itu sendiri karena Pancasila menjunjung tinggi hal tersebut. Namun, ketika paham keagamaan itu bertentangan atau bahkan mengancam sendi-sendi dalam berbangsa dan bernegara, maka pemerintah harus bersikap. Dalam konteks ber-Indonesia,
paham-paham keagamaan harus sejalan dengan Pancasila. Karena semua agama memahami bahwa Pancasila merupakan hakikatnya adalah nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Jika ditemukan ada organisasi kemasyarakatan yang mengembangkan paham keagamaan yang menggantikan Pancasila sebagai dasar negara, maka itu tidak bisa disebut sebagai khilafah, namun itu disebut sebagai agenda politik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Zena Kolombuto dengan nomor standbook G8112012 dari Prodi Teknik Geofisika. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi dan hubungannya dalam keagamaan. Dan lebih spesifiknya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya. Oke, saya langsung saja. The Founding Fathers Negara Republik Indonesia atau NKRI. The Founding Fathers ini merupakan karya terbesar bangsa Indonesia yang di dalamnya itu terpilih 4 orang yang sangat penting dalam penyusunan Pancasila. Seperti yang kita tahu bersama, yaitu ada Insinyur Soekarno, ada Bung Hatta, Supomo, dan Muhammad Yamin. Dalam The Founding Fathers ini merupakan dasar filsafat hubungan negara dan juga agama yang ada di Indonesia. Menurut Noto Negoro, secara tidak langsung nilai-nilai Pancasila itu digali dari adat istiadat masyarakat, nilai-nilai religius, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sejak zaman purbakala hingga kemerdekaan diproklamasikan, masyarakat Nusantara itu melewati berbagai macam proses dan juga waktu dalam menghadapi pengaruh-pengaruh agama lokal yang ada di Indonesia. Yaitu ada 14 abad pengaruh Hinduisme dan juga Buddhaisme, kemudian ada 7 abad pengaruh Islam dan juga 4 abad pengaruh Kristen. Dalam buku Sutasoma yang kita tahu bersama, karya Empu Tatular Bhinneka Tunggal Ika memiliki kalimat lengkap yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa, yang artinya walaupun berbeda satu jua adanya, tidak ada agama yang mempunyai tujuan berbeda. Dan ini semuanya dikuatkan oleh paham-paham dari para ahli atau juga paham-paham dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada bahwa agama itu sangat penting dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Pancasila yang merupakan dasar serta ideologi negara. Demikianlah materi yang dapat kami paparkan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami paparkan, materi yang telah kami paparkan tadi bisa menambah wawasan kita semua. Baiklah, saya mewakili kelompok 3 mengucapkan sekian dan terima kasih.